Abdul Qadir ana Rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Dan ketahuilah, aku telah menghalalkan apa yang telah aku harapkan kepada manusia semuanya. Aku halalkan buat kamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat, terlebih khusus Sahibul Bait, Sahibul Hajat, Bapak Acep beserta istri dan anak keluarga, juga para tetangga di sekitar RT sini dan jamaah Majelis Ta'lim Royatul Mustafa yang insya Allah kita semuanya selalu diberkahi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin tidak ada yang perlu dikagetkan, tidak ada yang perlu terkejut, karena memang beberapa minggu atau bulan yang lalu pernah Al-Fakir sampaikan, insya Allah jika Al-Fakir ana berkesempatan ada di rumah orang tua di Jakarta, insya Allah kita akan menghadiri Majelis Ta'lim Royatul Mustafa dimanapun Anda berada. Jadi memang sudah komitmen kita, insya Allah udah ada kesempatan kita hadir. Jadi nggak perlu ada acara apa-apa, ada hitanan kah, ada mungkin nanti Bang Yudi nikahan, Amin. Nikah ya kan. Jadi nggak usah pakai nyewa hadroh lagi, pakai hadroh Royatul Mustafa. Juga insya Allah Majelis Ruhama Ubainahum yang ada di Gadok, Bogor, insya Allah tanggal 1 November kami akan mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada niat lain kecuali karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang sudah kami buat berupa pamflet atau banner, cuma belum dicetak, itu belum final. Saya sudah katakan kepada Cing Roy, itu belum final. Saya masih menunggu foto dari jamaah Royatul Mustafa. Kalau bisa lengkap semuanya, nanti mungkin tulisannya itu acara Maulid Nabi Majelis Ta'lim Ruhama Ubainahum bersama Majelis Ta'lim Royatul Mustafa Tangerang, Banten. Juga nanti ada foto-foto jamaah Royatul Mustafa, itu yang kami harapkan tanggal 1 November. Maka saya pribadi menunggu foto tersebut. Kalau logo udah dapat dari saudara Agus, tinggal fotonya yang dikirim. Foto yang waktu di rumah saya betul cerai. Iya, waktu itu ya, foto yang itu. Cuman waktu itu yang barang-barang Ciroy kagak ada fotonya. Wow. Jadi kayaknya kurang afdol. Nggak usah ada saya, yang penting ada jamaah Roya nggak apa-apa. Gitu. Saya udah ngomong sama saudara Agus di WA. Baik, pada kesempatan malam ini, Masya Allah, Insya Allah selalu rutin yang ada acara di rumah saudara Acep ini adalah maulid, juga pembacaan maulid, juga pembacaan manaqib Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ini juga manaqib beliau juga dibacakan, disampaikan di majelis-majelis yang besar. Bahkan para habaib, para kiai, para ajengan,
para mama, kalau di Sunda itu mama. Di atasnya kiai itu ada mama. Berasal dari kata ulama, mama. Jadi disingkat. Itu juga mengadakan. Mereka ingin tabarukan dengan Sultanul Aulia, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Maka mudah-mudahan dengan manaqib tersebut kita kecipratan berkahnya beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau ini banyak sekali manaqibnya, sejarahnya, bahkan cerita beliau. Sampai pernah diceritakan bahwasanya pernah beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini ketika tengah malam tiba. Zaman dulu kagak ada listrik. Zaman dahulu tidak ada listrik. Yang ada lampu tempel dari minyak tanah, dari sumbu dan sebagainya. Ketika beliau bangun tengah malam, gelap gulita, beliau melihat di atas langit itu ada sebuah cahaya yang sangat terang benderang. Bahkan cahaya tersebut seakan-akan malam tersebut menjadi siang, saking terangnya. Lalu di dalam cahaya tersebut terdengar suara yang memanggil Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Suara tersebut mengaku Tuhannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhan. Dan ketahuilah, aku telah menghalalkan apa yang telah aku haramkan kepada manusia semuanya. Aku halalkan buat kamu. Jadi zina halal buat beliau. Homer, minuman keras halal. Pokoknya yang haram-haram dihalalkan. Sampai-sampai ini suara Syekh Abdul Qadir sudah tidak kuat lagi, tidak tahan lagi, sampai beliau mengatakan ikhsya anta ya la'in. Pergi sono, diusir suara tersebut. Kagak bisa ketipu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mungkin kalau kita sekarang ini bisa jadi banyak yang menganggap sudah wali. Wah. Udah wali kutub nih. Bukan wali kutub lagi, wali ketep. Wah. Bangun tengah malam, kan ada cahaya terang benderang, bahkan malam ini bagaikan siang. Lalu di cahaya tersebut terdengar suara, ya kan? Wah, yalah. Namanya siapa nih? Nama ente? Ya Aryo, ana rabbuk. Wah, Aryo malam-malam bangun kebelet pipis. Wah. Di tengah malam tersebut terdengar terlihat cahaya. Ya, Aryo udah mengambil wudhu, mau sholat tahajud jam 2. Kata cahaya tersebut, ana rabbuk. Wah, bagaimana perasaan Aryo nih? Wah, saya udah wudhu, mau niat tahajud, belum tahajud saja udah ada cahaya terang benderang. Suara tersebut mengaku Tuhan saya. Ya Aryo, saya telah menghalalkan yang diharamkan buat kamu. Wah. Jadi apa aja halal buat Aryo, ya kan? Apa aja halal. Daging babi halal. Daging apa lagi Aryo? Daging ular halal. Kan haram tuh ya. Halal semuanya buat Aryo. Nah itu bagaimana? Kalau zaman sekarang nih, iman-iman yang zaman sekarang nih, mungkin menganggap, wah, bahkan sebelum ini kan kita sering mendengar berita-berita di TV dan sebagainya, bahkan jadi kasus, bahkan jadi viral, ya kan? Ada tukang cukur ngaku jadi nabi, ada tukang cireng ngaku jadi
Nah, ada juga yang ngaku Jibril, ngaku malah malaikat. Bayangkan tuh. Mungkin seperti ini iblis, setan menggoda manusia atau keimanan kita. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tergoda dengan tipu daya suara tersebut. Bahkan beliau mengatakan, ihsya anta ya la'in, sono pergi jauh-jauh wahai yang terlaknat. Setan, iblis. Beliau tahu itu bukan suara Tuhan, tapi suara iblis yang ingin menggoda, menguji keimanan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sehingga ditanya, kok bisa Anda mengetahui itu suara iblis? Bagaimana mungkin saya hamba yang lemah, siapa saya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki, mendapat gelar Sultanul Aulia, rajanya para aulia, pemimpinnya para wali-wali Allah Subhanahu di zaman beliau. Saya mengaku beliau, saya hamba yang lemah, siapa saya? Tawadu, rendah hati. Siapa saya? Kok bisa? Yang sudah jelas-jelas haram buat kita dihalalkan. Nabi Muhammad, wah, beliau langsung ke Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Nabi Muhammad, saya sama Nabi Muhammad jauh bena sama wasumur kalau bahasa kita. Syekh Abdul Qadir Jailani sama Nabi Muhammad kalau bahasa kita nih bena sama wasumur. Siapa saya, kata beliau? Nabi Muhammad saja. Enggak pernah Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad lebih mulia daripada siapapun. Bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad lebih mulia daripada nabi-nabi tersebut. Bagaimana mungkin, ya kan? Nabi Muhammad kagak pernah Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Muhammad, aku telah menghalalkan yang diharamkan buat kamu. Apalagi saya, nggak bisa dia menipu saya seperti itu. Itulah keimanan. Dan masih banyak manaqib ataupun sejarah cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang bisa kita contoh, yang bisa kita tauladani. Dan manaqib-manaqib para aulia itu yang dibacakan ataupun yang disampaikan di acara-acara haul dan lain sebagainya, itu harus kita contoh, itu harus kita praktekkan yang positif-positif. Karena bukan hanya dibacakan saja, tapi juga harus kita praktekkan. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan aulia-aulia Allah yang lain dan para ulama-ulama yang lain, mereka sudah barang tentu adalah al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah termasuk daripada ulama juga wali, dan mereka warasatul adalah dipastikan mereka adalah pewaris para nabi. Al-anbiya la yuwarithul dinar wala dirham walakin warasul ilm. Para nabi-nabi tersebut tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan tanah, tapi warisan para nabi adalah ilmu. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pernah sewaktu-waktu beliau berjalan-jalan di pasar. Beliau berjalan di pasar sehingga beliau melihat orang-orang ahli pasar tersebut yang lagi jual beli, sangat sibuk dengan jual belinya, sangat sibuk dengan dunianya, sehingga beliau mengatakan, ya ahla suq ma'ajazakum, wahai para ahli pasar, orang-orang yang ada di pasar ini, apa yang membuat kalian lemah sehingga kalian selalu di pasar?
selalu mengajar duniawi, duit dan duit. Ente tahu pasar itu tempat paling kotor. Maaf, orang biasanya kalau ke pasar itu kadang-kadang malah tengah itu bayaran lama tuh, masya Allah. Hah? Kalau ke masjid orang pasti wangi, udah wudhu wangi rapi. Kalau ke pasar kadang-kadang masih bawa iler pergi ke pasar, ya kan? Belum cuci muka langsung ke pasar, karena saking ingin dapat pembeli pun ingin langsung dapat sayuran yang segar, sehingga dapat dijual lagi di pasar-pasar yang ada di kampung. Sehingga beliau mengatakan seperti itu, ya ahla suq ma'ajazakum, wahai ahli pasar, apa yang membuat engkau lemah? No, perhatikan di masjid sono no. Di sini masjid namanya apa? Masjid apa nih sini? Di Masjid Nurul Huda. Ada warisan-warisan Nabi sedang dibagikan. Wow. Hah? Waduh, orang pasar dengar warisan lagi dibagiin, dengar sembako, dengar fulus. Apa yang sekarang lagi viral apa nih? Duit apaan tuh yang 600.000? BLT. Bantuan langsung tunai lagi dibagiin, ya ahla suq. Ya kan? No, warisan Nabi lagi dibagiin di Masjid Al-Huda, Nurul Huda. Orang pasar langsung berebutan duluan ke masjid tersebut. Pas pada datang ke masjid, dilihat mana yang lagi mau bagi-bagiin warisan Nabi. Katanya warisan lagi dibagi-bagiin. Lah iya, emang namanya warisannya kita pikirannya duit, tanah, harta dan sebagainya. Langsung mereka balik lagi ke pasar, nyamperin Abu Hurairah radhiyallahu anhu sambil ngomong kata-kata yang nada tinggi atau kasar, marah. Ya Abu Hurairah, engkau mempermainkan kami lagi asik-asiknya dagang dan sebagainya, melayani para pembeli. Para pembeli kami tinggal gara-gara engkau tuh. Tapi kami lihat di masjid kagak ada noh yang katanya dibagiin warisan-warisan Nabi. Masa nggak ada, kata Abu Hurairah. Masa kagak ada yang dibagi-bagiin warisan Nabi? Kamu melihat gak di masjid? Apa yang kamu lihat? Kami melihat sebagian orang ada yang sedang melaksanakan sholat. Kami lihat ada yang sedang baca Quran. Kami lihat ada yang sedang itikaf. Kami lihat ada yang sedang berzikir. Nah, itu warisan Nabi. Itu adalah warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada malam ini di tempat ajengan Acep, Mama Acep, dan Mama Lidi, Mama Hanif, ada lagi apa? Gus Roy. Jangan memanukan aja. Nah, pada malam ini, masya Allah, kita di tempat yang berkah ini, insya Allah membacakan Maulid Barzanji, ya, dengan dibarengi irama hadra yang begitu semangat dari regenerasi Royatul Mustafa. Kemudian dibacakan juga manaqib. Wah, ini udah Sultanul Aulia, udah tidak bisa diragukan lagi soal keberkahannya. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang berburu daripada warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga keberkahan para ulama, para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfir lana wa li walidayna. Amin. Itu saja singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.